Untuk memahami kerumitan proses penyebaran Islam, kita harus menengok lebih jauh ke masa lalu, ke saat-saat paling awal ketika benih-benih akidah Islam mulai bersentuhan dengan bumi Nusantara. Sebelum Islam menjadi agama yang mapan di tengah masyarakat Indonesia, para pedagang Muslim telah hadir di wilayah ini selama berabad-abad. Sejarawan seperti Merle Calvin Rickleff mengidentifikasi dua proses utama yang sering terjadi secara bersamaan dalam proses Islamisasi. Pertama, ketika masyarakat lokal bersentuhan langsung dengan ajaran Islam dan kemudian memeluknya. Kedua, ketika para pedagang Muslim dari Asia, seperti India, Tiongkok, dan Arab, menetap dan berbaur dengan komunitas lokal. Namun, pertanyaan besarnya tetap menggantung. Kapan, mengapa, dan bagaimana sebenarnya penduduk Nusantara pertama kali memeluk Islam? Ini masih menjadi perdebatan sejarah, karena keterbatasan sumber tertulis dari masa-masa awal tersebut membuat kita sulit menarik kesimpulan yang mutlak. Catatan tertulis paling awal mengenai kepulauan Nusantara dalam dunia Islam berasal dari masa kekhalifahan Abbasiyah. Dalam beberapa catatan geograf dan penjelajah Muslim, seperti Al-Mas'udi dan Al-Idrisi, kawasan Asia Tenggara dikenal karena kekayaan rempah-rempahnya, pala, cengkeh, kapulaga, dan lengkuas, yang sangat diminati dunia Islam dan Eropa. Namun, kehadiran para pedagang Muslim di Nusantara tidak serta-merta menandakan terjadinya konversi besar-besaran ke Islam atau berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lokal. Bukti awal penyebaran Islam di Indonesia sebagian besar berasal dari dua jenis sumber, prasasti pada batu nisan dan catatan para penjelajah asing. Batu nisan beraksara Arab paling awal yang dapat dibaca dengan jelas bertanggal 475 Hijriah atau 1822 Masehi, ditemukan di daerah Leran, Jawa Timur. Nisan ini milik seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa batu nisan tersebut mungkin berasal dari luar Jawa atau merupakan milik seorang Muslim pendatang, bukan penduduk lokal. Titik terang pertama mengenai keberadaan komunitas Muslim pribumi ditemukan di Sumatera bagian utara. Dalam catatan perjalanan pulangnya dari Tiongkok pada tahun 1292, Marco Polo menuliskan bahwa ia singgah di sebuah kota pelabuhan di daerah yang kini dikenal sebagai Aceh, dan mendapati sebagian penduduknya telah memeluk Islam. Dan bukti arkeologis paling meyakinkan tentang berdirinya kerajaan Islam lokal adalah penemuan batu nisan bertanggal 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Nisan ini milik Sultan Malik Al-Saleh, penguasa pertama Kesultanan Samudra Pasai, yang dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Penemuan nisan-nisan lain di wilayah tersebut memperkuat keberadaan dan keberlanjutan pemerintahan Islam di Aceh. Setengah abad kemudian, seorang penjelajah besar asal Maroko, Ibnu Battuta, mengunjungi Samudra Pasai pada tahun 1346. Dalam catatannya, ia menggambarkan penguasa kerajaan sebagai seorang Muslim yang taat dan menjelaskan bahwa mazhab fikih yang dianut di sana adalah mazhab Syafi'i, mazhab yang kelak mendominasi praktik Islam di seluruh kepulauan Indonesia. Ia mencatat bahwa adat istiadat keagamaan di Samudra Pasai memiliki kemiripan dengan yang ia temui di India. Fakta ini menunjukkan adanya hubungan intelektual antara dunia Islam di Asia Selatan, Timur Tengah, dan Nusantara. Banyak ulama Indonesia yang kemudian belajar di Mekkah dan Madinah, dan ada kemungkinan mereka juga berguru kepada ulama dari berbagai etnis termasuk suku Kurdi, yang pada masa itu dikenal sebagai penganut dan pengajar mazhab Syafi'i. Meskipun pengaruh langsung dari ulama Kurdi belum bisa dipastikan sepenuhnya, hal ini menunjukkan luasnya jaringan keilmuan Islam yang membentuk fondasi dakwah di Indonesia. Sejarah Islam di Indonesia bukanlah sebuah kisah tunggal yang lurus dan sederhana. Ia adalah hasil dari interaksi kompleks antara perdagangan, dakwah, migrasi, dan pembauran budaya. Dan dari proses panjang inilah Islam akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia.